Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang VLANs dan kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Naufaldi Fafian Arsi, yang kedua ada Rahmat Aul Ihsan, yang ketiga saya sendiri Rastia Uli Anggraini. Pada modul VLANs ada beberapa topik title yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada overview of VLANs, yang kedua VLAN in a multi-switch environment, VLAN configuration, VLAN terms, and dynamic trunking protocol. Selanjutnya 3.1 yaitu overview of VLANs, VLAN definition. Of course, organizing your network into smaller network is not as simple as separating screws and putting them into jars, but it will make your network easier to manage. Virtual LANs or VLANs provide segmentation and organizational flexibility in a switched network. A group of devices within a VLAN communicate as if each device was attached to the same cable. VLANs are based on logical connection instead of physical connection. Jadi intinya VLAN atau virtual LAN ini memungkinkan segmentasi dan fleksibilitas organisasi dalam jaringan dengan cara membagi perangkat menjadi kelompok logis yang berkomunikasi seolah-olah mereka ini terhubung secara fisik, dan meskipun sebenarnya tidak. Dan ini mempermudah pengelolaan jaringan karena pengguna dari berbagai departemen ini dapat terhubung ke jaringan yang sama tanpa memandang lokasi atau switch fisik yang digunakan. Contohnya, dan VLAN ini juga memungkinkan administrator jaringan membagi jaringan berdasarkan fungsi dan tim atau aplikasi tanpa memandang lokasi fisik, perangkat atau pengguna. Jadi setiap VLAN ini bertindak sebagai jaringan logis yang terpisah, dan di mana perangkat dalam VLAN ini yang sama ini bisa berkomunikasi seolah-olah berada di jaringan independen. Dan unicast, broadcast, multicast ini hanya dikirim ke perangkat dalam VLAN yang sama, dan paket yang ditunjukkan ini ke perangkat di luar VLAN harus dirutekan melalui perangkat yang mendukung routing. Dan beberapa subnet IP bisa ada dalam jaringan switch tanpa VLAN, dan semua perangkat akan berada dalam domain broadcast layer 2 yang sama, itu yang menyebabkan semua perangkat menerima broadcast. Dan VLAN ini menciptakan domain broadcast yang logis yang dapat mencakup beberapa segmen LAN kecil, dan VLAN juga memungkinkan administrator menerapkan kebijakan akses dan keamanan berdasarkan kelompok pengguna. Dan selanjutnya, benefits of a VLAN design. Dan setiap VLAN ini dalam jaringan switch sesuai dengan sebuah jaringan IP. Nah, oleh karena itu, desain VLAN ini harus mempertimbangkan implementasi skema pengalamatan jaringan yang hierarkis. Jadi pengalamatan jaringan hierarkis ini berarti bahwa nomor jaringan IP itu diterapkan pada segmen jaringan atau VLAN dengan mempertimbangkan jaringan secara keseluruhan. Dan blok-blok alamat jaringan yang berurutan itu dicadangkan dan dikonfigurasi pada perangkat di area tertentu dari jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dan benefitnya ada smaller broadcast domain, improved security, improved efficiency, reduced cost, better performance, simple project and application management. Tipe of VLANs. Yang pertama ada default VLAN, yang VLAN default pada switch Cisco pada VLAN 1. Nah, oleh karena itu semua port pada switch ini berada di pada VLAN 1 kecuali dikonfigurasi secara eksplisit ke VLAN lain, dan secara default semua traffic control layer 2
terkait dengan VLAN 1. Fakta pentingnya yang perlu diingat tentang VLAN 1 itu termasuk yang pertama ada semua port secara default itu ditugaskan ke VLAN 1. Kedua, native VLAN adalah VLAN 1 secara default. Yang ketiga, the management VLAN is VLAN 1 by default, yaitu manajemen VLAN adalah VLAN 1 secara default. Yang keempat, VLAN 1 tidak dapat diubah namanya atau dihapus. Dan sebagai contoh dalam output perintah ini, show VLAN brief, ini semua port saat ini ditugaskan ke VLAN default 1 dan tidak ada native VLAN yang ditugaskan secara eksplisit dan tidak ada VLAN lain yang aktif. Oleh karena itu, jaringan ini dirancang dengan native VLAN yang sama dengan manajemen VLAN yang dianggap sebagai risiko keamanan. Selanjutnya, data VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk memisahkan traffic yang dihasilkan oleh pengguna. Jadi, mereka ini disebut sebagai VLAN pengguna karena memisahkan jaringan menjadi kelompok pengguna atau perangkat. Jaringan modern ini biasanya memiliki banyak data VLAN tergantung pada kebutuhan organisasi. Dan perlu kita catat bahwa Voice and Network Management Traffic ini tidak boleh diizinkan pada data VLAN. Selanjutnya ada native VLAN. Pengguna traffic ini dari sebuah VLAN harus diberi tag dengan ID VLAN-nya saat dikirimkan ke switch lain atau port trunk. Ini digunakan di antara switch untuk mendukung transmisi traffic yang di tag, dan secara khusus port trunk 802.1Q itu menyisipkan tag sepanjang 4 byte di header frame Ethernet untuk mengidentifikasi VLAN yang dimiliki oleh frame tersebut. Selanjutnya ada manajemen VLAN, yaitu adalah data VLAN yang dikonfigurasi khusus untuk traffic manajemen jaringan, dan termasuk SSH, Telnet, HTTPS, HTTP, SNMP, dan secara default VLAN 1 ini dikonfigurasi sebagaimana manajemen VLAN pada switch layer 2. Dan terakhir itu voice VLAN. VLAN ini terpisah diperlukan untuk mendukung voice over IP atau VoIP traffic. Ini memerlukan hal-hal berikut. Yang pertama, bandwidth yang terjamin. Yang kedua, prioritas transmisi di atas jenis lalu lintas jaringan lainnya dan kemampuan untuk dirutekan di sekitar area yang padat di jaringan. Dan keempat, keterlambatan kurang dari 150 ms di seluruh jaringan. Oke, selanjutnya yaitu VLAN is multi-switch environment. Defining VLAN trunks. VLAN ini tidak terlalu berguna tanpa trunk VLAN. Jadi trunk VLAN ini memungkinkan semua traffic VLAN ini menyebar di antara switch. Dan ini memungkinkan perangkat yang terhubung ke switch yang berbeda tetapi berada di VLAN yang sama berkomunikasi tanpa harus melalui router. Dan trunk ini adalah tautan point-to-point antara dua perangkat jaringan yang membawa lebih dari satu VLAN. Dan trunk VLAN ini memperluas VLAN ke seluruh jaringan. Dan Cisco mendukung IEEE 802.Q S1Q for coordinating untuk mengkoordinasikan trunk pada antarmuka fast Ethernet, gigabit Ethernet, dan 10 gigabit Ethernet. Dan trunk VLAN ini tidak termasuk dalam VLAN tertentu, dan sebaliknya ia berfungsi sebagai saluran untuk beberapa VLAN di antara switch dan router. Dan trunk ini juga dapat digunakan antara perangkat jaringan dan server atau perangkat lain yang dilengkapi dengan NIC yang mendukung 802.1Q secara default pada switch Cisco Catalyst dan semua VLAN yang didukung di port trunk. Dan dalam gambar ini, tautan yang disorot antara switch S1 dan S2 serta S3 dikonfigurasikan untuk mengirimkan dari VLAN 10, 20, 30, dan 99, yaitu native VLAN.
Nah, di seluruh jaringan ini tidak akan berfungsi tanpa terang. Selanjutnya, network without VLAN. Dan ketika sebuah switch menerima frame broadcast di salah satu portnya, dan switch tersebut meneruskan frame ke semua port lainnya kecuali port broadcast yang diterima. Dalam animasi, seluruh jaringan dikonfigurasikan dalam subnet yang sama, yaitu 172.17.40.0/24. Dan tidak ada pilihan dikonfigurasi. Akibatnya, ketika fakulti komputer PC1 ini mengirimkan frame broadcast, switch S2 ini mengirimkan frame broadcast tersebut ke semua portnya. Dan pada akhirnya semua jaringan ini menerima broadcast karena jaringan tersebut adalah satu domain broadcast. Selanjutnya, network with VLAN. VLAN terkait dan dikonfigurasi pada port switch individu dan perangkat yang terhubung ke port tersebut tidak memiliki konsep VLAN, dan namun perangkat-perangkat ini dikonfigurasi dengan pengalamatan IP dan menjadi anggota jaringan IP tertentu. Nah, disinilah hubungan antara VLAN yang dikonfigurasi dan jaringan IP terlihat jelas. Nah, VLAN ini setara dengan jaringan IP atau subnet. VLAN ini dikonfigurasi pada switch dan sementara pengalaman IP-nya dikonfigurasi pada perangkat. Oke, selanjutnya portnya ini port yang membentuk koneksi antara switch S2, S1 dan S1 ini port F0/1 serta antara S1 dan S3 port F0/3 adalah terang dan telah dikonfigurasi untuk mendukung semua VLAN dalam jaringan. Nah, ketika S1 menerima frame broadcast pada port F0/1 dan S1 ini menentukan frame broadcast tersebut melalui satu-satunya port lain yang dikonfigurasi untuk mendukung VLAN 10. Nah, yaitu port F0/3. Dan saat S3 menerima frame broadcast pada port F0/3, ia meneruskan frame broadcast-nya tersebut melalui satu-satunya port lain yang dikonfigurasi untuk mendukung VLAN 10, yaitu port F0/11. Dan frame broadcast itu tersebut tiba di satu-satunya komputer lain dalam jaringan yang dikonfigurasi dalam VLAN 10, yaitu komputer fakultas PC4. Oke, selanjutnya VLAN identification with a tag. Jadi, header frame Ethernet standar ini tidak berisi informasi tentang VLAN, tempat frame tersebut berada. Dan oleh karena itu, ketika frame Ethernet ini ditempatkan di terang, jadi informasi tentang VLAN ini, tentang VLAN tempat mereka berada, itu harus ditambahkan. Dan proses ini yang disebut tagging dilakukan dengan menggunakan header IEEE 802.1Q yang ditentukan dalam standar IEEE 802.1Q header dan mencakup teks sepanjang 4 byte yang disisipkan dalam header frame Ethernet asli yang menentukan VLAN tempat frame tersebut berada. Detail bidang tag VLAN-nya itu seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Jadi bidang informasi kontrol tag VLAN ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tipe, nilai 2 byte ini yang disebut nilai tag protokol ID atau TPID. Untuk Ethernet nilainya ditetapkan ke heksadesimal. Dan user priority, nilai 3 bit yang mendukung tingkat atau implementasi layanan. Yang ketiga ada Canonical Format Identifier atau CFI.
CFI yang pengidentifikasi satu bit yang memungkinkan token ring di bawah melintasi tautan Ethernet, dan VLAN ID. Yang terakhir ada VLAN ID atau VID, itu nomor identifikasi VLAN 12 bit yang mendukung hingga 4096 ID plan. Selanjutnya, native plans and 802.1 Q tagging. Jadi standar AAA 802.1Q ini menetapkan VLAN native untuk tautan trunk. Jadi yang secara default adalah VLAN 1, dan ketika sebuah frame yang tidak ditandai atau untaged tiba di port trunk, dan frame tersebut akan diberikan ke VLAN native. Dan contoh traffic yang umumnya tidak ditandai adalah frame management yang dikirimkan antar switch. Dan jika tautan antara dua switch itu adalah trunk, dan switch ini mengirimkan traffic yang tidak ditandai pada VLAN native. Dan ada frame yang di-tag pada VLAN native, yaitu beberapa perangkat yang mendukung trunking menambahkan tag VLAN traffic VLAN native. Traffic control yang dikirim pada VLAN native ini seharusnya tidak ditandai, dan jika port trunk 802.1Q menerima frame yang ditandai dengan ID VLAN yang sama dengan VLAN native, dan frame tersebut akan dibuang. Nah, oleh karena itu saat mengkonfigurasi port switch pada switch Cisco, kita pastikan perangkat tidak mengirimkan frame yang ditandai pada VLAN native. Dan perangkat dari vendor lain yang mendukung frame ini bertanda pada VLAN native meliputi telepon IP server, router, dan switch non-Cisco. Selanjutnya, frame yang tidak bertanda pada VLAN native. Ketika port trunk switch Cisco ini menerima frame yang tidak bertanda atau yang jarang terjadi pada jaringan yang dirancang dengan baik, dan switch ini tersebut meneruskan frame tersebut ke VLAN native. Dan jadi pada intinya VLAN native pada trunk link ini ditentukan oleh standar IEEE 802.1Q dengan default VLAN 1 traffic yang tidak ditandai atau untagged dikirim melalui VLAN native, dan beberapa perangkat ini juga dapat menyebabkan frame yang dibuang, dan jika frame tidak bertanda diterima pada port trunk, frame tersebut diteruskan ke VLAN native, dan kecuali jika tidak ada perangkat terkait, maka frame tersebut akan dibuang. Selanjutnya, PC1 mengirimkan traffic yang tidak bertanda atau untagged yang dihubungkan oleh switch ke VLAN native yang dikonfigurasi di port trunk dan diteruskan sesuai VLAN tersebut. Nah, lalu lintas tagged ini yang diterima oleh PC1 akan dibuang, dan skenario ini menunjukkan desain jaringan yang buruk karena menggunakan hop. Jadi menggunakan host ke trunk link dan memiliki port akses yang terhubung ke VLAN native. Dan hal ini menunjukkan alasan dibalik spesifikasi IEEE 802.1Q untuk menangani skenario jaringan yang lama atau legacy. Selanjutnya, voice VLAN tagging. Voice VLAN ini juga diperlukan untuk mendukung VoIP dan memungkinkan penerapan QoS dan kebijakan keamanan. Dan Cisco IP PON menghubungkan dua VLAN di satu port, dan satu untuk traffic voice atau voice VLAN, dan satu untuk data VLAN. Dan Cisco IP PON ini memiliki switch internal dengan 3 port, dan satu untuk switch VoIP, satu untuk traffic telepon, dan satu untuk perangkat seperti PC. Dan traffic voice ini diberi tag VLAN dengan prioritas tertentu untuk memastikan
kualitas layanan. Dan sedangkan traffic data bisa diberi atau tidak bisa di-tag tergantung pada kebutuhan. Selanjutnya, voice VLAN verification example. Dan ini contoh keluaran perintah show interface FA0/18 switch port. Dan ini menunjukkan bahwa interface F0/18 ini dikonfigurasi dengan dua VLAN, dan satu untuk data VLAN 20 dan satu untuk suara VLAN 150. Dan bagian penting dari keluaran tersebut menyoroti bagaimana mengelola traffic untuk dua VLAN yang berbeda dan memastikan pemisahan antara data dan suara pada jaringan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan dari teman saya. Di sini kita akan masuk ke materi VLAN range on catalyst switch. Oke. Di sini creating VLANs, like most other aspect of networking, is a matter of entering the appropriate command. This topic details how to configure and verify different types of VLANs. Different core catalyst switch support various number of VLANs. The number of support VLAN is large enough to accommodate the needs of most organizations. For example, the Catalyst 219 SIG and 306.15 series with support over 400 VLANs. Normal range VLANs on this switch are numbered 1 to 150 and extended range VLANs are numbered 106 to 494. The figure illustrates the default VLANs on Catalyst 290.16. Switch run Cisco iOS release 15 or 15. Right? Di sini tertulis kalau membuat VLANs itu seperti membuat jaringan. Ini oke. Jadi artinya di sini creating VLANs seperti melakukan aspek of networking. Oke, jadi ini merupakan pengertian tentang VLANs dan ini merupakan perintah di konfigurasi switch. Nah, di sini show VLAN brief yang artinya untuk menampilkan tentang VLANs. Oke. Oke, lanjut ke materi berikutnya. VLAN tentang normal. The following are characteristic of normal range VLANs. They are used in small and medium-sized business and enterprise network. Okay. They are identified. Sorry guys. They are used in small and medium-sized business and enterprise network. They are defined by a VLAN ID between 1 and 105. Its stroke it is 20 to 100 to through 105 are reserved for legacy network technologies. Oke, di sini merupakan VLAN configuration, kemudian
Sini VLAN creation command. Jadi di when configuration normal range VLANs, the configuration detail are stored in flash memory on the switch in a file called VLAN. The flash memory is persistent and does not require the copy running config startup config command. However, because other details are often configured on a Cisco switch at the same time that VLANs are created, it's good practice to save running configuration change to startup configuration. Jadi di sini menurutnya kalau ketika kita konfigurasi normal VLANs, konfigurasi mendetail dan stored in flash. Stored in flash artinya hmm, disimpan ke dalam memori pada switch dalam file yang disebut file. Memori flash bersifat persisten dan tidak memerlukan perintah gerak nih. Oke. Untuk perintahnya seperti ini. Untuk masuk ke enter global configuration, kita bisa menggunakan configuration terminal. Kemudian membuat VLAN with a valid ID number. Kita bisa membuat VLAN ID. Memberikan nama menggunakan perintah name, VLAN name. Dan untuk melanjutkannya, kita menggunakan mode N. Oke. Ini ada topologi komputer 2 with jadi di topologi ini student computer VLAN but dia mempunyai IP address 172 kayak yang ini which belong to VLAN 20 ini. Untuk buat perintahnya seperti ini adalah VLAN untuknya kita masuk konfigurasi terminal save, kemudian confignya VLAN 20 non student dan N. Kemudian masuk materi selanjutnya yaitu VLAN port access main commands. After creating a VLAN, the next step is to assign port to the VLAN. The table display the syntax for definition a port to be an access port and assign it to a VLAN the switch port. Mode access. Untuk perintah pemainnya seperti ini. Pertama kita masuk ke dalam configures terminal dan interface ID untuk masuk interface-nya. Kemudian switch port mode access untuk mengakses port-port dalam switch-nya. Kemudian assign untuk mengakses VLAN-nya, kemudian untuk mengakhirinya dengan N. Oke. Yang selanjutnya adalah VLAN port assignment example. Contoh VLAN port assignment. Oke. Seperti ini contohnya. Jadi ada PC dengan IP, kemudian sini ada switch 1. Oke. Untuk perintahnya kita menggunakan configure terminal dengan interface Ethernet 06 karena terhubung dengan port 06, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN. Oke. Di sini ada data and voice VLAN. Oke, seperti ini. Itu saja materi di 3.3. Change VLAN port membership di sini untuk mengganti VLAN portnya. There are number of ways to change VLAN port membership. Oke, seperti ini. Nah, perintahnya di komennya seperti ini. Interface Ethernet 0/18 port 18, kemudian no switch port access VLAN N
Berarti ini perintah untuk tidak mengakses VLAN dan N. Nah, jelas seperti ini bahwa yang aktif itu, yang tidak aktif ada 18 saja karena perintahnya di sini interface bus Ethernet 0 sampai 18, 0 port 18. Oke, sini ada pakai tracer, nanti kita kerjakan nanti ya. Lanjut ke materi VLAN terus. Bentar, VLAN jadi dibuat strong configuration. Strong ini kita akan masuk ke tang configuration comments yang itu. Now, sini that you have configured and verified VLAN, it's time to configure and verify VLAN trunks. A VLAN trunk is a layer 2 link between two switches the carrier traffic for all VLANs. Unlist to allow VLAN list is direct manually or dynamically. To enable translinks, configure the interconnection ports with the set of interface configuration commands shown in the table. Oke, di sini terdapat comments untuk depan VLAN retro. Pertama kita akan masuk konfigurasi terminal, masuk interface ID, kemudian set the port to permanent tracking mode switch port mode trunk, dan switch port alternative VLANs, switch port trunk allowed VLAN dan selesai. Oke. Nah, di sini trunk configuration example. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, di sini untuk mereset the trunk to default state. Nah, kita akan masuk ke interface bus Ethernet 0/1, kemudian kita memasukkan comments no switch port through load VLAN, ya, no switch port through native VLAN, kemudian selesai. Mereset konfigurasi the trunk to ke default. Oke. Nah, dan ini terakhir ada configuration dan terakhir ada live. Oke. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Novaldi Fabian Arci. Jadi pada video kali ini saya akan membahas yaitu protokol dalam Cisco, yaitu Dynamic Trunking Protocol atau kita singkat DTP. Jadi kita sebelumnya saya introduce to DTP. Jadi protokol ini berfungsi untuk menegosiasikan trunking secara otomatis antar jaringan, antar perangkat jaringan. Jadi di sini some Cisco switch have a
proprietary protocol that lets them automatically negotiate trunking with a neighboring device. Nah, jadi benar saya jelaskan tadi. Jadi dia adalah protokol yang berfungsi untuk menegosiasikan trunking secara otomatis antar perangkat jaringan, antar perangkat tetangganya. Jadi dynamic trunking protokol ini digunakan pada perangkat switch Cisco seperti Cisco Catalyst 2960 dan Cisco Catalyst 3650 series switch. Jadi di sini Caution, catatan khusus. Jadi perlu diingat bahwa DTP hanya didukung oleh perangkat Cisco. Jika switch Cisco terhubung dengan perangkat non-Cisco, kita perlu menonaktifkan DTP, protokol DTP pada interface tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahan konfigurasi. Jadi secara default the default DTP configuration for Cisco Catalyst 2960 dan 3660 switch is dynamic auto. Jadi secara default konfigurasi DTP pada switch Cisco Catalyst 2960 ini adalah dynamic auto, yang berarti interface akan secara otomatis mencoba menjadi terang jika interface tetangga mendukung trunking. Nah, if neighboring device is capable. Nah, itu. Tetapi jika kita ingin menghubungkan switch Cisco ke DTP, maksudnya jika ingin menghubungkan switch Cisco ke perangkat yang tidak mendukung DTP, kita harus menggunakan perintah use the switch port mode terang. Kita harus menggunakan perintah switch mode terang dan switch port non-negotiate pada interface yang kita konfigurasi. Nah, dengan menggunakan perintah ini, interface akan menjadi terang tanpa mengirim frame DTP. Option for negotiating the interface mode. The full command syntax is the following. Jadi ketika switch port mode, di sini ada access, dynamic auto, desirable, terang. Jadi option itu ada access, dynamic, auto, desirable. The option are described in the table. Nah, di sini baik saya akan menjelaskan tabelnya. Access. Jadi switch port mode access ini dia menempatkan interface ke dalam mode non terang permanen. Interface-nya akan berfungsi sebagai access port dan tidak akan menjadi terang. The interface become a non-terang.
Jadi interface-nya akan selalu menjadi akses port terlepas dari apakah interface neighborhood-nya itu mendukung trunking atau tidak. Nah, apakah jadi terlepas dari apakah switch satunya itu mendukung dynamic trunk atau tidak, itu tidak masalah. Jadi tetap. Nah, jika dynamic auto ini membuat interface bisa mengubah link menjadi trunk, makes the interface able to convert the link to the trunks. Nah, jika interface tetangga dikonfigurasi untuk trunking atau menggunakan mode desirable. The default switch mode for all Ethernet interface is dynamic auto. Jadi dynamic auto ini adalah mode defaultnya bawaan untuk semua interface Ethernet di switch Cisco. Nah, selanjutnya adalah dynamic desirable. Jadi dynamic desirable ini mode ini membuat interface secara aktif mencoba mengubah link menjadi trunk jika interface tetangga mendukung trunking atau menggunakan mode trunk, desirable, atau dynamic auto. Lalu yang terakhir yang trunk, yaitu mode ini puts the interface into permanent trunking mode and negotiates to convert the neighborhood link into a trunk link. Nah, jadi mode ini menempatkan interface ke dalam mode trunk permanen trunking mode. Jadi interface akan selalu berfungsi sebagai trunk port dan mencoba mengonversi interface tetangga menjadi trunk. Nah, jadi sini ada tambahan lagi, use the switch port negotiation interface configuration command to stop DTP negotiation. Jadi untuk menghentikan negosiasi DTP, perintah switch negotiation itu bisa digunakan. Di sini selanjutnya adalah result of a DTP configuration. The table illustrates the result of the DTP configuration option and opposite ends of a trunk link connected to Catalyst 2960 switch port. Best practice is to configure trunk links statically whenever possible. Jadi di sini adalah tabel hasil dari konfigurasi DTP berdasarkan mode yang diatur di kedua ujung link switch Catalyst 2960. Jadi setiap baris ini menunjukkan kombinasi dari konfigurasinya, dari hasil konfigurasinya. Nah, jadi yang pertama jadi penjelasannya dari tabel ini adalah hasil dari konfigurasinya adalah dynamic dengan dynamic. Jadi dynamic auto dengan dynamic auto hasil konfigurasinya adalah jadi kedua interface akan tetap dalam mode akses karena tidak ada salah satu yang aktif mencoba untuk menjadi trunk. Nah, jadi mode tetap akses. Lalu selanjutnya adalah dynamic auto dengan dynamic desirable. Jadi interface ini akan menjadi trunk karena mode dynamic desirable secara aktif mencoba menegosiasikan trunking.
Dan dynamic auto akan merespon jika tetangganya mencoba membuat terang. Lalu dynamic auto dengan terang. Jadi interface-nya hasilnya akan menjadi terang. Karena sisi terang memaksa interface di sisi dynamic auto untuk menjadi terang. Lalu di sini ada dynamic auto dengan akses. Jadi kedua interface-nya ini hasilnya adalah akan tetap menjadi akses. Lalu di sini ada dynamic desirable. Lalu dengan dynamic auto hasilnya adalah terang. Karena dynamic desirable ini secara aktif mencoba membuat terang dan dynamic auto akan merespon untuk menjadi terang. Lalu dynamic desirable ini dengan dynamic desirable dia akan menjadi terang. Jadi karena kedua sisinya menegosiasikan hal yang sama, yaitu menegosiasikan trunking. Lalu dynamic desirable dengan terang hasilnya adalah terang karena salah satu sisi memaksa interface lain untuk menjadi terang, hasilnya akan menjadi terang. Lalu dynamic desirable dengan akses, hasilnya adalah akses. Lalu di sini ada terang dengan dynamic auto, hasilnya akan terang. Karena sisi terang memaksa dynamic auto untuk menjadi terang, makanya hasilnya seperti ini. Lalu terang dengan dynamic desirable, interface-nya hasilnya karena sisi terang memaksa sisi lainnya untuk menjadi terang, maka hasilnya adalah terang. Lalu terang dengan terang, nah hasilnya pasti akan menjadi terang. Akses dengan terang, di sini menghasilkan limited connectivity, terbatas konektivitasnya karena salah satu sisi dipaksa menjadi terang sementara yang lainnya menjadi akses, yang mengakibatkan ketidakcocokan. Lalu di sini ada akses dengan dynamic auto. Akses akan menghasilkan akses, jadi kedua interface akan tetap menjadi akses karena mode dynamic auto akan tetap dalam mode akses. Lalu akses dengan dynamic desirable, jadi kedua interface ini akan tetap menjadi akses karena satu sisi dikonfigurasi untuk akses secara paksa. Lalu ada akses dengan terang. Nah, di sini hasilnya akan limited connectivity. Hasilnya apa? Sama seperti tadi karena ketidakcocokan konfigurasi antara akses dengan terang. Lalu akses dengan akses. Hasilnya baik, selanjutnya itu 3.5.4 verify DTP mode. The default DTP mode is dependent on the Cisco iOS software version and on the platform. To determine the current DTP mode, issue the show DTP interface command as shown in the output. Baik, di sini adalah perintah show DTP interface fast Ethernet 01. Jadi perintah ini akan menampilkan informasi DTP untuk interface tersebut. Nah, setelah kita run, di sini ada informasi beberapa yang bisa kita lihat. Di sini ada TOS, TAS, dan TNS, ada akses, auto,
akses. Nah, ini menunjukkan status operasional, administratif, dan negosiasi untuk interface ini. Semuanya diatur ke akses. Nah, di sini ada neighborhood address. Jadi dia yang ditampilkan adalah alamat MAC-nya dari perangkat tetangga yang terhubung dengan switch kita. Jadi di sini ada lalu jadi semua informasi ini itu digunakan untuk mengerti bagaimana interface dikonfigurasi dan berinteraksi dengan perangkat lain dalam hal trunking. Jadi seperti yang kita lihat, memverifikasi status DTP sangat penting untuk memahami bagaimana perangkat dikonfigurasi untuk trunking. Jadi praktek terbaiknya adalah mengatur interface ke terang dan menonaktifkan negosiasi jika Anda tahu bahwa terang diperlukan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi DTP. Di sini saya diberikan sebuah addressing table yang bisa dilihat. Di sini objektifnya adalah kita suruh untuk mengkonfigurasi static trunking dan mengkonfigurasi dan verify DTP. Nah, langkah pertama di sini kita diminta untuk mengecek show LAN brief di switch 1. Nah, di sini verify the VLANs that are present. Nah, di sini ada VLAN present yang hadir, yang ada. Di sini adalah VLAN 99 dan VLAN 999. Oke, di sini lanjutnya adalah repeat step 1 on S2 and S3. Nah, kita disuruh untuk merepeat sama. Lalu selanjutnya what VLAN are configured on switch, yaitu 99 manajemen dan VLAN 999 native. On S2 create VLAN 10 and name it red. On S2 di switch 2 kita diminta untuk membuat nama di VLAN. Selanjutnya verify the addition of the new VLAN. Enter the VLAN brief at private access mode. VLAN brief. Nah, baik, red. Nah, selanjutnya in addition to the default VLAN, which VLAN are configured on S2. Lalu kita repeat the previous step to create additional VLAN on S3. Selanjutnya VLAN 20, name-nya adalah blue.
Ambil VLAN 30 dengan name yellow. Okay, repeat previous step to create the additional VLAN on S3. So, VLAN brief. Baik ya, masih ada dua, hanya ada VLAN 99 dan VLAN 999. Kita akan membuat VLAN baru. Dengan namanya itu red, lalu VLAN 20 dengan nama blue, lalu VLAN 30 dengan nama yellow. Oke, part ketiga, assign VLAN to port. Use switch port mode access command to set access mode for the access links. Use the VLAN switch port access VLAN ID command to assign VLAN to an access port. Nah, kita masuk ke kita di sini langsung diminta untuk membuat link antar VLAN. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Selanjutnya interface range F9/16. Nah ini ya, selanjutnya 9/16. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 20 ya, 20 ini. Lalu interface F0 sampai F0 17 24. Oh, kurang. Interface range switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Oh, salah, 30. Baik, sudah. Assign VLAN to port on S3 using the assignment from the table above. Oke, kita repeat di S3. Kita lanjut di S3, lalu kita ke kita ulangi lagi di switch 3. Switch port mode access, switch port access
VLAN 10. Lalu interface range 9 sampai 16. Switch port mode access, switch port akses VLAN 10 20. Iya, 20. Lalu interface range F 17 sampai 24. Lalu switch port mode akses lalu switch port akses VLAN 30. Oke, baik. Selanjutnya configure trunk on S1, S2 dan 3, switch 1 dan S2 dan S3. Dynamic trunk protocol. Nah, di sini kita diminta on switch S1 configure the trunk link to dynamic desirable on gigabit Ethernet 01. Nah, di sini diminta interface gigabit Ethernet 01 diminta untuk switch port. Nah, oke. What will be the result trunk negotiation between S1 and S2? Jadi trunknya sudah established between, jadi dia sudah connect antara S1 dan S2. For the trunk link between S1, S2, and S3, configure interface gigabit Ethernet 02 as a static trunk link on S1. In addition, disable DTP negotiation on interface G2 on S1. Jadi kita diminta di S1 dan S3. Kita masih suruh untuk mengkonfigurasi di gigabit Ethernet 02. Oke, selanjutnya kita diminta di switch 3 juga. Interface gigabit Ethernet 2. Switch port mode trunk. Lalu switch port no negotiate. Nah, show DTP, kita diminta untuk verify. Nah, one interface using DTP. Selanjutnya kita
kita diminta untuk mengkonfigurasi VLAN 999 as a native VLAN. Nah, kita diminta untuk mengkonfigurasi VLAN 99 sebagai native VLAN di switch pertama. Oke. On S2 and S3 configure VLAN 99 as a native VLAN. Oke, kita diminta di mengkonfigurasi di switch kedua dan switch ketiga. Kita diminta switch trunk native VLAN 99. Selanjutnya kita diminta di mengkonfigurasi native VLAN di switch ketiga di interface range 1 dan 2. Switch port terang native VLAN 99. Oke. Issue the show interface trunk on command on S3. Kita diminta show interface trunk.
Baik, sudah 100% saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.